Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, senang lagi dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kenapa ya teman-teman senang lagi ini bisa terkena sihir, bisa terkena santet. Ya. Itu pertanda, ya. Itu pertanda bahwasanya diri Anda itu banyak energi negatifnya. Ya. Kalau di dalam diri Anda ini banyak energi positifnya, sudah pasti mental. Gitu. Saya tidak membicarakan Anda ya, tidak menjelek-jelekan Anda. Enggak. Saya juga pernah ngalami. Gitu. Ketika saya jauh dari Tuhan, ya, ketika saya disibukkan oleh pekerjaan, nah akhirnya yang terjadi apa? Ya, sihir teluh santet memporak-porandakan kehidupan saya. Ya, nah, waktunya lama untuk bangkit ya. Ini yang terakhir mungkin. Tidak tahu ke depan ada lagi atau tidak. Waktunya hampir kurang lebih 5 tahun. Ya, kehidupan saya hancur total segalanya. Mulai dari pekerjaan, mulai hancur total. Nah, dari sana saya belajar bahwasanya ketika diri saya ini ya, teman-teman lagi ya, hancur, itu berarti energi negatif yang ada di dalam diri saya itu mendominasi. Nah, terus apa yang saya lakukan? Ya, saya tidak memikirkan siapa yang membuat dolim. Ya, walaupun ya di awal-awal mungkin kita karena emosi pingin tahu siapa sih ya, siapa yang mengerjai kita, siapa yang mendolimi kita. Akhirnya wirid lah, baca amalan-amalan, membuka mata batin, macam-macam ya. Terus kalau saya ceritakan sehari tidak akan selesai gitu. Amalan yang saya baca ya, mulai hijib nasor, hijib bahar, hijib rotitul atas, rotitul hatat, wirid sakon, ya, Yasin Fadilah, ayat kursi, semua macam-macam sudah pernah saya amalkan. Ya. Tidak hanya itu, puasa juga, puasa mutih, puasa ngeblok, sudah saya lakukan semua. Ingin melihat, tidak bisa melihat, siapa pelakunya. Tetapi ketika saya melepaskan, sudah saya ikhlaskan. Ya, mulai detik ini saya akan membersihkan diri. Saya tidak akan memikirkan siapa pelakunya, maksud dan tujuannya apa. Tidak saya pikirkan. Nah, saya membersihkan diri. Tiba-tiba terlintas. Sudah kelihatan seperti dibuka seperti ini loh. Kelihatan, oh ini pelakunya ini, dukunnya ini, alamatnya ini. Nah itu teman-teman. Nah itu pertanda adanya benturan, pembersihan dalam diri saya. Ya. Jadi fenomena-fenomena ya, misalkan mencret, ya, diare, ya, diare. Ketika habis wirid, ya, malam wirid, ya, saat itu ya mau tidur diare. Kadang juga kentut ya, kentut itu terus teman-teman. Jadi habis wirid itu terus kentut. Asam lambung terus naik terus, tidak enak. Akhirnya apa? Saya hanya punya impian ya. Waktu itu adalah pingin sembuh. Jadi ketika Anda terkena sihir teluh santet, ya, itu totalitas. Tidak hanya ekonomi Anda yang dihancurkan, tetapi diri Anda. Ya, dibuat lumpuh, dibuat pokoknya mati gitu. Nah, tetapi ketika kita itu memikirkan siapa pelakunya, itu kita tidak akan sembuh-sembuh. Ya, kita justru akan terus terbaring. Nah, yang saya lakukan adalah memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Saya perbaiki hubungan saya dengan Tuhan, mulai sholatnya, mulai zikirnya, mulai wiridnya, mulai puasa. Hari-hari saya itu saya isi ya. Saya isi dengan zikir, wirid, puasa, zikir, wirid, puasa, zikir, wirid, puasa. Itu saja.
karena aktivitas enggak mampu. Ya, pernah sampai enggak bisa bangun. Nah, fenomena yang terjadi itu ya, meledak ya. Di atap itu meledak, di pintu rumah itu meledak, terus macam-macam. Ya kentut, ya diare, ya gelegen, semua macam-macam wis. Ketika saya pembersihan, sudah saya fokus itu saja, tidak peduli wis saya. Fokus itu wis. Saya berpikir semacam ini teman-teman, Senin lagi ya. Wis, kalau kamu ya, jin ya, jin sihir telur santet di dalam diriku ya. Saya bilang seperti itu. Kalau kamu betah tinggal di dalam diriku ya silahkan saja. Saya tidak akan usir kamu gitu. Saya gitu kan. Ya, tapi kalau kamu tidak betah ya keluar saja. Ya, mohon maaf ya. Saya ini akan melakukan pembersihan. Kalau kamu tidak minggir, kalau kamu masih bersikuku ya nuruti dukunmu ya silakan saja. Yang penting saya sudah ngomong, saya sudah unggah-ungguh sama kamu. Saya gitu kan teman. Sudah, cuma sekali itu saja. Saya tidak mikir apakah di dalam tubuh saya ini ada atau tidak. Sudah, yang penting wirid, dzikir, puasa, wirid, dzikir, puasa. Wirid, dzikir, puasa itu kegiatan saya. Dan pikiran saya ya, saya alihkan. Bukan memikirkan masalah saya alihkan untuk bagaimana memperbaiki kualitas diri saya, kepintaran saya, kecerdasan saya. Saya banyak belajar lagi. Nah sebenarnya ini ya Tuhan itu sudah memberitahu ya tanda-tanda ketika kita akan terpuruk. Ya, itu 10 tahun yang lalu itu sudah diberitahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Saya beli buku. Ya, beli buku ini habis puluhan juta. Tidak pernah saya baca. Ya, jadi masuk ke Togamas, masuk ke Gramedia ada buku bagus, ambil saja wis, bayar, ambil bayar, sampai numpuk ya, satu lemari itu buku. Tidak tahu ternyata itu adalah pesan bahwasanya saya akan mengalami fase keterpurukan, fase disihir, ditelur, disantet, semua macam-macam. Nah itu teman-teman, tandanya itu sudah ada ya. Nah itu kan menandakan bahwasanya Tuhan itu adil, Tuhan itu penyayang. Ketika kita akan mengalami terpuruk itu kita sudah dikasih tanda ya. Nah, terus kenapa ya? Kenapa kok itu bisa terjadi kepada saya? Kena sihir, kena santet, kena telur. Karena apa? Energi negatif saya ini mendominasi. Ya, lebih banyak energi negatif daripada energi positif. Nah, jadi teman-teman Senin lagi, ketika Anda terkena sihir, telur santet, tidak usah menyalahkan orang lain. Oh pelakunya pakai dukun ini, tidak perlu gitu. Ngapain kita ngurusi mereka gitu. Ya, kita fokus saja ngurusi diri kita gitu. Ya caranya seperti yang saya lakukan tadi. Zikir, wirid, puasa. Zikir, wirid, puasa, sholat. Zikir, wirid, puasa, sholat. Zikir, wirid, puasa, sholat. Nah, itu untuk aktivitas ibadah ya. Aktivitas batin itu. Aktivitas lahir ya bekerja. Ya berusaha bagaimana saya ini bisa bekerja dengan bagus. Bagaimana saya ini berpikir positif. Bagaimana saya ini bertindak positif. Sudah. Itu tidak usah dikubris. Meskipun Anda tahu pelakunya. Saya sampai detik ini ya, tahu pelakunya. Tahu rumahnya. Tahu dukunnya. Sampai nama desa-desanya itu ketahuan. Ini juga sebagai ujian ya. Sebagai ujian. Jadi ketika Tuhan itu memperlihatkan kepada kita siapa pelakunya, siapa dukunnya. Padahal ya secara kemampuan batin ya istilahnya saya mau kembalikan sihir telur santet ini kepada pelaku. Ini sangat mudah.
saya tarik saja ya kodam di tempat itu yang paling ganas gitu. Tak suruh menghancurkan, tak suruh meluluhlantakkan, hancur orang itu. Nah terus apa bedanya saya dengan dukun tadi? Nah ini loh teman-teman. Jadi ketika kita wirid, pikir, amalan, nah itu kodam-kodam itu akan datang menawarkan diri ya untuk menghancurkan itu. Nah, ini sering ya ketika saya mengamalkan Yasin Fadilah muncul kodamnya itu ya muncul ya. Tak suruh pergi, tidak mau pergi, ya sudah wis kamu ikut saya saja, wis tak suruh nunggu rumah, tak suruh nunggu rumah, saya panggil saat ini ya saya panggil ya. Kalau teman-teman ingin, nah ini datang ini saya kelentek hati gitu datang, merinding ini. Nah ini datang dia yang punya indera keenam, namanya Sumartini. Ini hasil dari saya laku Yasin Fadilah. Datang dia, datang ya, bersimpuh di kakiku, istilahnya lungguh kayak wong Jawa gitu ya, ke keraton itu loh ya, duduk gitu ya. Nah dia ngomong, saya siap diperintah untuk menghancurkan. Nah itu loh teman-teman, kalau kita tidak kuat ya sudah pasti. Kalau kita tidak kuat mengendalikan diri ya sudah pasti hancur itu. Tetapi ya spiritual kita ya, olah kita, zikir wirid puasa ya rugi itu. Ya rugi itu. Tidak apa-apa teman-teman Senin lagi niatnya untuk membalas dendam di awal tidak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu nanti akan ada sinar ya, warid namanya, sinar ilahi. Itu yang akan membelokkan tujuan Anda. Sudah. Nah, lupa tadi. Jadi balas dendam itu lupa. Yang ada adalah memperbaiki kualitas diri Anda, mengendalikan diri Anda supaya menjadi lebih baik. Nah, biarkan orang yang menyakiti Anda, orang yang menzalimi Anda, biarkan dia itu menerima karmanya. Biarkan alam saja yang menghukumnya. Jangan kotori tangan Anda. Ya. Tangan Anda yang sudah wirid, zikir, puasa, sholat, meditasi. Ini jangan dikotori lagi. Anda ini sudah bersih. Sudah ada ketenangan batin. Ketika teman-teman ya Senin lagi sudah bisa melakukan sholat, zikir, wirid dan sebagainya, itu pertanda Anda ini sudah tenang. Batin Anda ini sudah tenang. Jangan dikotori dengan dendam. Sudah. Biarkan alam yang memprosesnya. Anda tinggal nunggu saja. Itu pasti akan hancur kok. Ya. Jadi intinya ya, teman-teman Senin lagi, ketika Anda ini masih terkena sihir telus santet, jangan nyalahkan orang lain. Ya. Koreksi saja diri Anda. Bahwasanya diri Anda itu jauh dengan Tuhan. Itu yang perlu diperbaiki. Ya, itu yang perlu diperbaiki. Kalau Anda nyalakan orang lain, tidak akan ada habisnya. Anda itu pasti benar. Nah, itulah sudut pandang. Anda ini terbelenggu oleh sudut pandang. Ya. Nah, orang lain ya mengatakan, aku sing benar, kamu sing benar, kamu yang salah. Giliran Anda, kamu yang benar, aku sing benar, kamu yang salah. Nah, daripada kita berpikir semacam itu, lebih baik kita itu memperbaiki supaya sihir itu tidak masuk. Bagaimana? Ya, sisi positif Anda, jiwa Anda, hati Anda harus positif. Ketika jiwa Anda, ya, batin Anda negatif, Anda mudah terkena sihir. Cirinya apa? Sampai detik ini Anda banyak masalah, tidak bisa keluar dari masalah. Itu pertanda energi negatif Anda itu besar. Ya, demikian panjang lebar ini ya teman-teman, 14 menit tema kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.